Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potspur Podcast Purwojati. Kali ini saya bersama narasumber alumni IPM, pimpinan cabang periode berapa, Mas? 2000 berapa ya? 2016 Sampai 2018 kayaknya. Oke, ini salah satu tokoh pemuda yang pertama kali dulu saya kenal ini. Dulu itu ceritanya jenengan kan turba di Taman Sari ya, Mas. Terus Iya, turba. karena Mas Alfa kelihatannya kok sok asik, orangnya itu asik. Jadi mulai dari situ sampai sekarang sudah diajak bisa ngopi dan sebagainya. Gini Mas, jadi tujuan saya mengundang jenengan sebenarnya ingin sharing-sharing mengenai gimana sih awal jenengan itu ikut. Sebenarnya nganu sih, kenapa kok saya dulu lah, kan mungkin dari teman-teman. Nah, dari kenapa kok saya pertama kali mengundang jenengan, salah satunya sebenarnya saya itu apa ya? Karena jenengan biasanya orangnya yang pernah diajak ngopi, selalu memunculkan ide-ide gagasan-gagasan. Udah itu seperti yang saya ingin di sini nanti kalau bisa kita Ya, solutif. Ya, oke, solusi kita. Kita pean dulu dulu jenengan kok bisa jadi gimana sih Mas ceritanya, Mas? Kemarin. Ya, yang kemarin. Unik sih. Dulu apa ya? Sedikit ke belakangnya. Saya dulu kenal IPM, kenal. Ya. Tahu itu kelas, saya kecelakaan itu kelas 2. Kelas 1 SMP. Jenengan ikut IPM. Tahu IPM. IPM. Berarti Iya. masih belum masuk dalam. Belum. Oke. Dulu tahu itu kelas 1 kayaknya, kelas 1 SMP. Itu pun ya sekedar ikut pengajian. Di mana, Mas? Di Gawo. Oh, di Ranting Desa Ya, di Ranting Gawo. Dulu ketuanya siapa ya? Mbak Rima. Namanya Mbak Rima gitulah pokoknya. Sekarang sudah kuliah. Sekarang sudah nikah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetangga. Iya. Nah, terus pas waktu itu vakum. Setelah itu vakum karena dulu hobi main PS lah. Ya. Main PS, nggak pernah ikut apa-apa. Itu tahun berapa, Mas? Jenengan awal 2013. 2013. Oh, saya berarti masih MI. Ya. Iya. Nah, pada waktu itu vakum lagi kan, Ya. udah ada IPM Gawo udah vakum lah. Ya. Mbak Rima kuliah ataupun kerja habis, nggak ada lagi. Kemudian saya SMP kan ya kelas 1 biasa. Waktu kelas 1 awal-awal kan berarti suruh milih kegiatan ekstra. Ya. Dulu saya kelas 7 itu milih IPM HW Lapak Suci. Soalnya saya pesen sembarang ikut lah buat Ya. pengalaman, nanti pasti berguna. Ya. Soalnya saya pernah bilang getun apa bahasa Indonesia getun? Kecewa. Nah, kecewa. Ya, kecewa. Itulah. Oke. Ternyata pada waktu saya sudah tua, ternyata butuh ilmu-ilmu yang seperti itu di organisasi. Nah, pada waktu itu belum aku sendiri. Ya. Pada waktu itu sama biasa lah, nggak ngerti apa-apa kan. Kok ikut banyak, Ya. satu aja nggak apa-apa. Ya wis. Nah, pada akhirnya open recruitment IPM dimulai. Nah, ada dulu waktu ketuanya siapa ya? Lupa. Lu dulu berarti jenengan di SMP juga ikut juga? Enggak, Oh, enggak, berarti di Ranting. Iya. Enggak saja. Nah, dulu waktu itu saya minderan orangnya. Oke, ya. Minderan lah. Pada waktu itu open recruitment daftar, nulis nama. Pada waktu tes kalau nggak salah, Ya. tiba-tiba saya nggak pengen ikut aja. Pada waktu itu saya di lab. Dulu ada labnya dulu SMPN. Ya, tapi sekarang ya masih Iya, cuma terus ada ya insiden dulu pernah kecelakaan habis. Dulu pernah ada. Tapi memang pada waktu itu saya di lab komputer. Ya. Sebenarnya saya dengar sih pada waktu itu anak yang masuk atau yang ikut IPM sekarang tes di ruang belakang. Saya pernah nggak dengar. Oke. Tapi pada waktu itu dicari. Sama kemana mas? Sama kemana? Saya cuma bilang saya nggak tahu. Saya dulu di lab.
pelajaran TIK. Nah, sebenarnya saya tahu cuma saya nggak ingin ikut. Ya wis, singkat cerita saya nggak ikut di lembaga. Tapi singkat cerita kok dari sini jenengan kok bisa masuk dalam pimpinan cabang? Oh, Itu berarti beda ini Mas, beda. Iya, Ini kan itu setelah terus ya terus oke. kelas 2. Ya. Kelas 2 saya disuruh ikut. Nah, dulu kenal sih teman-teman kakak kelas sih banyak, disuruh ikut. Biasa saya dulu kelas 2 itu biasa lah kalau anak SMP itu kelas 1 diem-diem. Ya. Kelas 2 nakal-nakal ya kan? Ya. Super pokoknya. Kemudian kelas 3 insaf ya mau. Nah, itu kelas 2 dikejar-kejar sampai sama mas-mas gitu. Dikejar. Itu ikut dia. Enggak mau, akhirnya enggak masuk. Enggak ikut lagi. Terus pas saya kelas 3 itu di Gawok pada waktu itu periodenya Mas Penta sama Mbak Devi siapa? Ya. Saya kan. Itu ada lagi ternyata. Hidup lagi. Ya, Ya. pada waktu Mas Penta sama itu dan angkatan kelas 2. Saya itu kelas 3 dan itu pun ngikut, muntut gitu. Ngikut sana, ngikut sini terus. Akhirnya tapi pada waktu itu saya awal periode anggota perkaderan. Oke. Keputusan Musca pada waktu itu. Ketuanya masih Mas Randy. Ya saya jadi anggota perkaderan. Saya nggak ngerti apa-apa kan. Ya. Terus upgrading penting loh. Ya. Dulu upgrading saya dari sampai 11. Berarti saya dulu tuh waktu ketemu jenengan di Taman Sari itu Apa? jenengan masih jabat sebagai apa? Anggota perkaderan? Bukan. Ketua perkaderan ya? Iya itu Ya. saya ketua perkaderan. Jadi dari anggota perkaderan, kabit KDI, ketua KDI, Ya. terus ketua perkaderan. Biasalah reshuffle. Oke, siap. Reshuffle. Tapi harus diingat, yang namanya reshuffle harus punya keyakinan ketika sudah di reshuffle harus lebih baik. Itu poinnya. Iya. Apa? Kalau ini kan sebenarnya apa ya? Kalau jenengan mungkin kan jenengan ketika sudah berapa tahun Mas? Kalau ikut sudah lama sih, tapi kalau ikut aktif, ikut berperan itu gimana? Saya benar-benar menikmati. Ya. Saya benar-benar menikmati. Saya sekiranya udah ngerti lah, meskipun sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit sudah mengerti ketika saya sudah taruh nama latih. Taruh nama latih 1 di Tanggul dulu. Dulu lucu sih. Pada waktu itu pimpinan daerah itu mengadakan workshop. Ya. Dan workshop itu juga lucu juga sih. Hari ini workshop ya. Kemarin malam itu di PCI Pemuluhan itu pada waktu itu ketua panitianya itu Mas Penta. Dulu ada apa namanya? Gamelan. Apa itu namanya? Ya gamelan, apa? Seni apa? Karawitan. Iya karawitan, tapi acaranya apa gitu? Pagelaran seni. Oh ya, pagelaran seni. Pagelaran seni itu kita selesai 12:30. Saya jam 7 ke Jember. Yes, biasalah capek. Oke. Nah, pada waktu itu di sana apa ya? Ada pelajaran penting lah. Dulu itu kan diikuti oleh Cabang duluan, bukan? Ranting. kamu ikut kok. Yang mana? Ya. WhatsApp. Iya, sama ikut. Sing di mana itu? Yang di Semangga. Oh, ya. Sama ya, mabuk. ya, Sama mabuk ya. Mabuk. Naik mobilnya semua berarti. Ya. Oke. Sama bukan? Nah, Diem iya. Kak Ope. Ya. Memang baunya, aduh, saya tuh kalau memang gitu mabukan ya. Tapi saya guys. Kan enggak ya. Ya itu. Sama enggak tahu apa ya, sama Oh berarti jenengan dulu mewakili dari cabang kan? Ya, Saya berarti ranting dari SMP 6. bukan di Taman Sari enggak salah, tapi kamu ikut di SMA 7 ya. Iya, Taman Sari ya. Iya, sama Sik Mim kok. Iya, Taman Sari. Badanku sik kurus, sama Sik Mim. Saya sih polos-polos. Iya. Tuh Dalam perjalanan jenengan ikut PM itu belum selesai. oke, lanjutkan dulu. Ada yang penting lihat, Ya. ada yang pada waktu itu saya kan di perkaderan. Oke. Dari bulan siapa ya? Lupa aku. Pokoknya dari SMP 6 itu bahas taruh nama laki. Serem pokoknya.
ya seru lah. Terus saya cerita dulu pada waktu itu PW pimpinan wilayah pas kabit perkaderan itu cewek, mbak siapa itu lupa. Ya. Sekarang udah nikah sama ketuanya Mas Wahyi. Nah itu dulu saya cerita, Mbak, saya mau cerita. Nah, intinya gitu, tapi saya nggak lupa. Pokoknya intinya di cabang kami pada waktu itu belum ada yang muscap pimpinan cabangnya. Jadi pimpinan cabang pada waktu periodenya Mas Randy termasuk saya itu belum ada yang TM1. Berarti yang Belum taruh nama latih 1. Pada waktu itu sama Mbak siapa lupa aku namanya. Itu ditanyakan siapa yang belum, siapa cabang mana yang belum TM1. Saya cerita karena pada periode sebelum kami itu ada masalah, makanya kami dari TM1. Saya ngeliat ekspresinya Mbak itu kayak gimana ya, kayak heran, loh cabang kok belum TM1 kan? oh ya Cabang kok belum TM1 kan? sama dong sama sekali. Cabang kok belum TM1? Sebagian Ya. lah, sebagian. Iya lah, terus kemudian pada waktu itu di samping saya ada Mas Sobri. Ya. Mbaknya itu nyampaikan, Mas Sob, ya pergi, cabang di sana orang yang TM1. Nah, coba diadakan TM1 Akbar. Nah, Mas Sobri bilang, oh siap. Nah itu baru ada TM1 di Tanggul. Berarti dari yang ikut dari minta cabang yang mewakili cuma jenengan. Saya sama siapa? Lupa. Pokoknya yang saya Fajar Putra. Terus lupa. TM1 itu berarti kalau ya itu wis TM1 kok taruh nama latih. Iya, taruh nama latih. Iya. Oh, dari cabang pokoknya 2, yang dari Ratin 3, lupa aku. Lo, pagi-pagi di Tanggul. Enak sih. Berapa hari? 4 hari mungkin. Nginep itu. Iya, kalau enggak 4 malam 3 hari, lah enggak itu ya. Tapi bosan enggak TM? Enggak lah. Apa isinya? Ya, TM itu iyalah. Di situ apa ya isinya? Ya biasalah penanaman ideologi Muhammadiyah, terus problem solving, pemecahan masalah, diskusi, bermain peran biasa. sebenarnya Terus kalau anak yang TM itu apa pasti bisa? Maksudnya dalam konteks manusia TM harus apa bisa ngomong begini bisa. enggak lah. Cuma kan Ya. tergantung dari diri sendiri. Ya, Ya. kan sebenarnya gini, kita sebagai manusia kan harus belajar. Oke. Nah, ya harus belajar lah. Pertama ya harus niat, harus belajar. It's okay. Bosen gitu. Bosen, ya memang bosen, tapi kan gitu bosen ya. Bosen. Kegiatannya pengajian, workshop, Tapi kalau bosen sudah kan biasa. nyaman kan enak ya. Iya, cuma kalau membosankan kira-kira daripada IPM, HW, sama TKS ketika saya berada di dalamnya, itu memang membosankan. Kalian tahu sendiri HW kayak mah, tapak suci, oh. Siapa sih nggak suruh? IPM gitu. IPM coba dulu dia mah. Tapi itu pasti makan, itu pasti makan. Iya, tapi entahlah kenapa kok ya gitulah, masih Iya. ada ya anak sing mengorbankan waktunya di IPM, nggak tahu kenapa. Padahal gak enak kan, buang-buang waktu, nggak dibayar tambah bayar, bensin rapat beli bensin, nggak dapet tapi ngeluarkan. Tapi ya apapun yang kita keluarkan kebaikan mungkin balik ke diri kita. Ya semua tergantung dari niatnya. Ya gitulah. Tujuan organisasi itu apa sebenarnya? Tujuan. Ya tujuan untuk mewujudkan apa? Ya, Tujuannya sama. Aku tujuannya IPM. ya tujuannya IPM sudah jelas toh, berilmu, Berakhlak berakhlak dan terampil. Ya wes. Ya cuma itu toh. Jadi seluruh kegiatan ataupun di dalamnya itu ya tidak lepas dari itu. Intinya berpelajar itu yang ikut IPM semakin berilmu lah, semakin akhlaknya baik, terampil. Oke. Ya, ya. Kalau masalah tujuan organisasi nih, mungkin Sebenarnya kalau kita melihat problem duluan sekarang IPM. Gak apa, mungkin kita dari sini kita dapat solusi buat teman-teman. Saya juga kan dari bina cabang, mungkin saya bisa nanti salurkan kepada teman-teman. Kan saya ngelihat jenengan itu selalu kayak ada ikatan seperti mas. Ikatan? Iya, ikatan.
bukan ikatan dalam Iyalah. kan jadi kan teman saya sekarang sudah nggak ikut IPM lah ya Iya. sekarang kan, tapi jenengan itu masih ingin selalu apa ya sama terus dengan IPM kan, berarti jenengan ada ikatan Bukan sama sih. Gimana? Ingin Saya dekat. pernah itu nge-SS story-nya temen saya. Temen ini anak Purwojati. Siapa? Siapa? Anggota saya bukan? Bukan, dulu anggota saya dulu. Perempuan laki-laki? Laki-laki. Ya itulah. Oke. Jadi gini, di anime itu ada subtitlenya. Orang tersayangmu akan mengawasimu. Nah, gitu. Jadi Maksudnya? orang tersayangmu akan Mengawasimu. Otomatis kan ketika saya mengawasi di IPM, berarti kan saya masih sayang di IPM lah. Ya. Gitulah intinya. Jadi kan gini. Dulu Ayahanda Toha MPK Huluan itu pernah bilang kalau organisasi ataupun pekaderan yang baik, organisasi yang sukses itu akan melahirkan kader yang sukses juga. Masalahnya sekarang kader ketika kami sudah purna itu lebih baik apa sama apa lebih buruk. Saya tidak memikirkan apakah lebih buruk, sama ataupun lebih baik. Tapi yang terpenting entah itu buruk atau enggak, saya punya tanggung jawab moral. Gitulah ya. Saya punya tanggung jawab moral. Intinya kalau ada yang perlu diluruskan. Ya. Kalau memang itu baik ya kita apresiasi kan gitu. Intinya ketika kami sudah dilabeli dengan alumni, itu fungsi pokok cuma satu lah, bukan satu lah, fungsi pokoknya itu mengawasi. Jadi kok gini, seharusnya gini. Ya cuma mengawasi toh. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kegiatanmu salah, kita nggak bisa ganti yang lain, nggak bisa. Itu kan tergantung siapa yang menjalankan. Misal kan kegiatan kok apa namanya upgrading, Tapi kan kritik itu perlu mas. ya perlu. Kan itu Tapi masalahnya gini kan nggak setiap orang itu mau dikritik dan mungkin Ya. yang menutup kemungkinan saya sendiri juga gak suka dikritik. Tapi ketika kita sudah berada memutuskan untuk aktif di sebuah perkumpulan ataupun organisasi, hal yang paling potensial akan kita dapatkan itu kritik. Yang kedua, apa? tahu nggak? Kalau bahasa Jawanya itu grundelangkuri. Nah pasti lah. Orang pasti kalau kritik itu ya nggak Iya. mau. Cuma sebenarnya kritik itu juga perlu karena kita Iya. nggak akan tahu. Oh ternyata kita Tak ada yang masalah, ada yang bermasalah. Ini Kan kritik intinya menemukan masalah, bukan mencari solusi. Kalau solusi apa? Solutif. Nah, tilik. Solutif. Jadi potensial yang kedua ketika kita secara sadar ataupun memutuskan untuk aktif di organisasi, potensial yang paling potensial yang akan kita dapatkan itu kritik. Ya. Diomong segala macam, wis sampean niku Mas, sampean niku Mas. Dan enggak kadang itu ya apa ya? Kadang bisa merujuk ataupun yang menjadi target kritik itu organisasinya, kinerjanya, dan enggak menutup kemungkinan yang dikritik itu orangnya. Ya kita sudah siap kan? Ya harus siap kan? Terus yang kedua, kita diomongin dari belakang. Itu lebih pahit mana ketimbang kritik ketimbang ngomong di belakang. Iya coba wes dipikir ya coba. Ya tapi ketika saya sudah masuk ya, kita sudah masuk, kami yang pernah yang sudah masuk, ya wes itu resiko. Nggak boleh ngamuk Kepal bacotan sebenarnya. Iya, moro-moro nggak nyopo Nah, kayak susah. Ya itu nggak yang masalah. ciri khas seperti mas di organisasi kalau seperti itu ya. Ya mungkin harus menjadi baper. dipahamkan. Sekarang tuh sekarang tuh baperan mas. Ya. Didi Off baperan. off baperan. Kayak kameramen saya off baperan. Off baperan. Ya gitulah. Ya biasa sebenarnya seperti biasa. Cuma kalau Ya. saya kalau memang baper ya udah tapi baikan lagi, nggak mutung terus kan yuk. Iya, ning dalan gak nyopo. Ya. Diem salaman meneng gak masih ya. Gak nyaman gitu.
Ya apa lah. Kayak kita masa apa aku gue salah. Oh iya, Oke. aku udah salah, serba salah. Tapi ya aja gimana lagi. Masa awakmu lah ketemu aku kok gak sampe lah ketemu aku kok gak nyopo. Ya sebenarnya pengen lah ngomong itu tapi ya Gak enak lah ya. enak. Ya enak. Terus apa sih? Kalau tadi dikatakan tujuan organisasi, saya rasa ya tempat belajar bagaimana kita menyikapi, mengambil sikap dari sesuatu hal yang berada di luar kita. Semisal dari orang yang gampang ngerasani hibah, terus apatis, cuek, terus males, Fanatik juga. anti kritik, terus ya banyak lah. Semisal kita ikut organisasi, wah ketua saya ini tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan, seenggaknya mengiyakan enggak. Sama bingung ngomong apa lah. Terus masa kita harus ngomong? Nah kita di organisasi belajar yang seperti itu. Ya kok, saya harus bagaimana? Itu harus dipikirkan. Jadi bagaimana kita mengambil sikap dari atas apa yang datang dari luar kepada kita, itulah. Jadi kan Mas ya, apa kalau kita biasanya kan dalam organisasi itu ya sama yang tadi bilang Mas, ada sih orangnya apatis, terus cuek dan lain sebagainya. Karpan Ya, seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah makanan kita sehari-hari di organisasi, tapi Ya. bagaimana kita menyikapinya? Oke. Dulu bisa tanya nih. Dulu jenengan pernah ikut pimpinan daerah? Kasus sih. Bro, gimana cerita kok? Kan dulu waktu musda, jenengan kan sudah masuk dalam Enggak lah. gak apa-apa lah. Ya intinya Tapi kan jadi teman-teman yang lain juga tahu gitu loh. ya Kan ya Allah Mas, ya gimana ya kalau apalagi jenengan sudah pimpinan cabang, pimpinan daerah, salah satu kebanggaan luar Ya. biasa lah bagi diri. Mungkin betul keputusan jenengan sudah bagus, tapi apa yang membuat enggak lah. Itu kan saya lulus SMA. ya Nanti sama juga ngerasa kok lulus SMA itu nggak enak. Dan pada waktu itu saya bingung kuliah di mana, pikir macam-macam. Tapi kan gimana ya? Ya dulu apa sih? Depresi lah. Banyak mikir, semuanya. Overthinking saya waktu itu. Kemudian saya ikut, pada itu kan apa rekrutmen pimpinan daerah. Ya. Saya ikut. Ah, jadi kan sudah masuk. Sudah saya pilih nomor 2 kan. Formatur masuk Ya. ternyata. Ya wis. Nah, pada hari itu ya apa ya? Coba sampean wis. Ketika sudah di pimpinan daerah, sampai kita kan rapat-rapat semua, persiapan semuanya menjelang pelantikan, rapat ke depan gimana ya terserah. Saya nggak pernah datang. Apakah itu alasan Mas untuk Iya. kan enggak sebenarnya kan? Tapi titik terangnya sih masih ada ketua terpilih pada waktu itu nelpon, Pak, ya apa, seperti apa, sama piye. Ya saya bilang Mas, saya wis gak semangat Mas. Intinya gak semangat lah pada waktu itu saya bilang. Loh, ya apa? Loh, kenapa gak semangat? Tak sekiranya IPM itu membosankan, yo ayo sama melok. Berarti sama iso mengubah dari membosankan sampai fun ya. Dari bosan fun, dari menggembirakan. Tapi ya wis saya memutuskan enggak. Ya wis Dengan kata enggak semangat berarti sama sekarang enggak anu berarti Mas. sekarang beda wis saya enggak. Saya kan tamal wis enggak. Murah IPM enggak ngapa-ngapain di rumah. Cuma ya sering kan kita ngobrol Ya. ngopi. Ya itulah. Cuma itu sing bisa dilakukan. Tapi alhamdulillah lah masih ada yang mau berkomunikasi lah. Tapi dengan keputusan jenengan enggak ikut pelantikan kan otomatis sudah tidak ada di dalam struktur pimpinan daerah. Iya. Enggak merasa kecewa. Ya apa sih? Ya Maksudnya hal yang kadang mikir sempat terpikirkan sih. Ya aku metu lah, tapi wis nasi berubah menjadi bubur. Ya enggak lah, sudah ada yang lain dan saya kira sudah baik lah.
Ya mungkin problemnya pimpinan daerah ya bagaimana nanti bisa mencetak penerus-penerusnya lah. Dan 2 semoga tetap lanjut. Oke ya. Gak apa-apa. Sukses. Ya, Terus sukses saya boleh buat tahu saya. pas waktu jenengan ikut pimpinan daerah itu sudah masuk dalam struktur apa? Lupa ya. Asku ya. Sini budaya itu lah kayaknya. Atau asku? Iya, dan itu bukan passion saya sebenarnya. Saya gak suka seni, gak suka ya olahraga juga. Futsal. Sebenarnya Tapi ya kan ya itu itulah. sudah diranting, sudah ya pimpinan cabang, pimpinan daerah. Kalau bisa pimpinan wilayah. Itu yang wilayah pimpinan pusat kan itu. Ya, iya mungkin pada waktu itu kemungkinan lah, tapi ya yes. Gimana? Terus belok. Sudah takdir mengatakan oke. Ya buat ya selamat lah bermasyarakat. Semoga lebih baik dari yang sebelumnya. Loh, ini kan katanya kemarin itu ada berita mengenai kan ini ada pandemi corona. Katanya apa diundur apa namanya muktamar Muhammadiyah. Iya. Katanya itu apa mengundurkan di PM juga, maksudnya melok mundur juga IPM. Saya kira enggak lah. Nah, berarti kalau IPM mundur juga otomatis pimpinan cabang juga mundur ini kan? Iya. Berarti 2020. Ya itu kan tergantung pimpinan pusat. Kalau pimpinan pusat mundur, semakin ke sini semakin mundur. Enggak menutup kemungkinan ya bisa lebih lama, mungkin. Tapi acuan untuk muscap itu ya pimpinan daerah. Jadi lihat dari musda saja. Iya, Kalau memang itu nanti musda mundur, ya pimpinan cabang juga mundur. Iya, nggak boleh kan, harus pimpinan wilayah. Dulu sempat lucu saya di pimpinan cabang dulu. Ya gimana ya? Ya memang kan sudah akhir periode tanggal 2 Januari. Dulu musda 2 Januari. Masih ingat? Dulu pimpinan cabang kan 4 tahun kan, 10-an. Iya, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. 4 tahun itu sudah bisa mengkader. Waktunya 4 tahun itu. Ya lihat sendiri lah ya pimpinan cabang sekarang. Ya makanya dari itulah orang tersayangmu akan mengawasimu. Iya, bahasanya sangat pas. Kalau dilihat kan, Ya seharusnya bisa lah. Dulu sempat yang poin untuk saran yang dikatakan masuk pripas apa itu waktu konpicak atau apa itu yang di Semang itu kan ya sebenarnya untuk kemoloran. Iya apa? Kemoloran istilahnya ya. Jadi waktu musdanya mundur otomatis pimpinan cabang musdanya juga mundur kan. Itu sebenarnya menjadi momentum buat teman-teman untuk mengkader lebih lama lah kira-kira pada waktu itu. Dan ya dulu sempat disayangkan sih ketika periodenya kami dulu. Dulu muscap itu kan 2 Januari. Kita dilantik H-1 sebelum sholat tarawih. H-1 Sebelum sholat tarawih. Iya. Januari, Februari, Maret, April, banyak wis. Dan sebelum kita dilantik, kita sudah berkegiatan yang banyak. Tapi sayangnya kegiatan itu cuma kegiatan apa ya? Ya saya nggak bilang jelek. Tapi kalau dipikir-pikir kesininya itu ya pengaruhnya kurang maksimal. Jadi kegiatannya itu bersifat apa ya? Fun. Kemudian ya intinya memang pada waktu itu gambaran pimpinan cabang berupaya kita ketika sudah menjabat di pimpinan cabang kita mampu membangkitkan rantai-rantai membangkitkan IPM ku gerakannya menggembirakan itu sebenarnya, tapi kok keterusan terus yang substantif yang esensial itu kurang di akhir-akhir ini seperti banyak kan ya. pelatihan jurnalistik kemudian Ya, tapi mending ya sekarang ini dari pimpinan cabang sekarang kan juga terbentur dengan corona sebenarnya banyak kegiatan. iya ya kan Abdul Mukti itu pernah bilang kapasitas pemimpin itu dinilai ketika dia menghadapi sebuah masalah. Ya sekarang masalahnya corona. Iya apa boleh buat? Katanya kan dulu sempat kemarin pernah bikin kedai. Ya. Nah, ya sebenarnya itu kan malah momentum kita kan, momentum teman-teman IPM untuk ayo kita garap. Ya kan? Iya. Sebenarnya Kan enak, semua kan nggak boleh interaksi dibatasi. Kan cuma beli kan sekarang online digital semakin berkembang. Sebenarnya itu menjadi momentum, bukan malah mandek. dan kan apa?
Ya nggak apa-apa lah, itu kan di situ banyak orang lah, nggak mungkin setuju semua